Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Karina Rizky Ramdhani dari kelas A3 dengan NIM 210604143. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Nah, jadi manajemen berbasis sekolah ini biasanya disingkat menjadi MBS. Nah, jadi MBS di mana kepala sekolah dan juga guru dibantu dengan komite sekolah ini mengelola kegiatan pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep dasar manajemen berbasis sekolah. 3 konsep dasar. Yang pertama itu adalah otonomi. Jadi pada konsep dasar yang pertama yaitu mengenai otonomi, jadi sekolah itu diberikan kewenangan atau kebebasan dalam mengatur dan melaksanakan proses manajemen sekolah dalam mencapai tujuan sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, yang kedua yaitu ada kemandirian. Kemandirian ini adalah langkah dalam mengambil keputusan. Nah, jadi sekolah itu tidak tergantung pada birokrasi dan sentralistik dalam mengelola sumber daya yang ada. Jadi sekolah itu bisa memecahkan masalah atau mengambil keputusan sesuai dengan lingkungan yang ada tanpa memaksakan atau tidak mengikuti yang lain, dan dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada demokratis. Demokratis adalah keseluruhan elemen-elemen sekolah yang dilibatkan dalam menetapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan untuk mencapai tujuan sekolah demi memungkinkan tercapainya pengambilan kebijakan yang mendapat dukungan dari sekolah dari seluruh elemen-elemen sekolah. Nah, jadi seluruh anggota sekolah itu harus dilibatkan dalam hal apapun. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dari manajemen berbasis sekolah. Nah, yang pertama itu untuk peningkatan efisiensi antara lain diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan birokrasi. Nah, yang kedua itu ada peningkatan mutu antara lain melalui partisipasi orang tua terhadap sekolah, fleksibilitas pengelolaan sekolah dan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Nah, yang terakhir itu ada peningkatan pemerataan antara lain diperoleh melalui peningkatan partisipasi masyarakat yang memungkinkan pemerintah lebih berkonsentrasi pada kelompok tertentu. Nah, selanjutnya ada materi mengenai manfaat dari manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga lainnya, sehingga dia dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk kemajuan lembaganya. Nah, yang kedua itu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya mengenai input pendidikan yang akan dikembangkan dan diperoleh didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkatnya. Nah, yang ketiga itu sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, sehingga dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Nah, yang terakhir itu ada sekolah ini dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu sekolah agar banyak peserta didik yang masuk ke sekolah tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Terdapat 4 prinsip di dalamnya. Yang pertama itu prinsip ekuifinalitas. Jadi prinsip ini berdasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi sekolah ini diberikan keleluasaan dan fleksibilitas untuk menentukan bagaimana cara agar tercapainya suatu tujuan yang ada. Nah, yang kedua itu ada prinsip desentralisasi. Jadi desentralisasi ini adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen berbasis sekolah. Prinsip desentralisasi ini dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan sekolah dan
aktivitas pengajaran tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Setiap sekolah itu pasti mengalami gejala-gejala atau kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga sekolah itu harus mempersiapkan segala macam solusi untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Nah, selanjutnya ada prinsip pengelolaan mandiri. Pada prinsip ini masih berkaitan dengan prinsip finalitas dan juga desentralisasi. Jadi ketika sekolah itu menghadapi suatu permasalahan atau terdapat sebuah masalah, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Yang terakhir ada prinsip inisiatif manusia. Prinsip ini, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai untuk warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dalam mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusianya. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis melainkan dinamis. Manusia itu bisa melakukan perubahan-perubahan jika terdapat keinginan di dalam dirinya. Nah, itu dia materi mengenai pembahasan mengenai manajemen berbasis sekolah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.